Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Koja Sastra yang hanya ada dan hanya Anda temui di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Pekalongan punya, Nah, seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol seputar dunia kesusastraan. Nah, tema malam hari ini saya coba untuk mengupdate istilahnya menyesuaikan dengan kondisi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir ini. Kita tahu bahwa Pekalongan, wilayah Pekalongan dan sekitarnya juga di tempat-tempat lain selama musim hujan ini kayaknya tidak lepas dari yang namanya peristiwa-peristiwa alam yang cukup membuat semua aktivitas masyarakat, aktivitas kita ini agak sedikit mengalami hambatan. Nah, orang biasanya menyebutnya peristiwa alam ini sebagai bencana alam. Saya tidak tahu dari mana asal istilah ini, tapi sepakat atau tidak sepakat itu sudah menjadi istilah yang baku gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita tarik lebih dalam lagi lebih jauh lagi, memang alam itu membuat kita kena bencana membuat kita terbencanai gitu. Seperti saya enggak tapi lebih ke mungkin manusianya aja nih yang ngerasa bahwa kita perlu melakukan penyesuaian deh dengan alam. Nah, malam hari ini ngomongin soal bencana. Beberapa waktu lalu saya sempat mempelajari beberapa artikel yang mencoba mengulik khasanah literasi, khasanah kesusastraan kuno kita khasanah kesusastraan kuno dari Nusantara ini yang di dalamnya memuat peristiwa-peristiwa alam yang kita sebut sebagai bencana. Nah, apa saja dan bagaimana? Pastikan Anda tetap stay tune di sini dulu Dan saya sapa terlebih dahulu yang sudah menyimak dari tadi siaran RKB. Anda yang ingin ikutan bergabung, memberikan komentar, tanggapan atas apa yang kita bahas malam hari ini, boleh silakan bisa Anda sampaikan melalui WA di 085420912 Oke. Baik, tanpa berlama-lama saya akan masuk ke segmen pertama dulu deh Kita akan bahas secara luas dulu bagaimana kemudian naskah-naskah kuno kita naskah-naskah kuno Nusantara ini mencoba mendokumentasikan peristiwa ataupun bencana yang kita kenal sebagai bencana. Ada 5 naskah kuno yang ternyata menguak bencana alam. Nah, masyarakat Banten ini digambarkan melalui naskah kuno adalah masyarakat yang terbiasa membaca tanda-tanda alam. Nah, menurut keyakinan orang Banten, peristiwa tsunami dan gempa akan terulang dalam 170 tahun sekali. Nah, bukan hanya itu, ada beberapa peristiwa dan tanda-tanda munculnya ancaman bencana yang tertuang dalam naskah-naskah kuno. Nah, di antara naskah-naskah kuno ini ada naskah Gembong. Nah, apa sih naskah Gembong ini? Naskah Gembong ini ditemukan di wilayah Kampung Gembong, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Balaraja, Banten. Nah, salah satu isi naskah ini menyatakan bahwa sebelum bencana alam terjadi dapat ditandai dengan munculnya gerhana matahari di bulan Muharram. Maka akan diikuti dengan peristiwa lindu atau gempa. Ini khasanah naskah dari Banten Nah, kemudian apalagi yang Banten punya? Ada naskah Kalembak. Naskah Kalembak ini ditemukan di Caringin, Caringin kemarin ini juga kena banjir Nah, Caringin Pandeglang, Banten. Nah, kena banjir nggak sih? Saya nggak kurang update nih.
Nah, dalam naskah ini diungkapkan tentang ramalan akan terjadinya bencana alam super dahsyat, yakni meletusnya Gunung Krakatau. Nah, ramalan ini ditulis kurang lebih 40 tahun sebelum terjadinya bencana tersebut, sebelum terjadinya letusan Gunung Krakatau. Nah, naskah Kalbak sendiri ditulis pada tahun 1843 dan tulisannya tulisan dari naskah ini ya berdasarkan cerita-cerita dari leluhur. Jadi semacam kompilasi lah ya dari cerita-cerita rakyat yang ada di daerah Caringin, Banten. Ada lagi naskah Kasunyatan. Nah, naskah Kasunyatan ini merupakan naskah yang terdapat di Museum Negeri Banten ya. Manuskrip ini berisi tentang Babat Banten, serta di dalamnya ada penjelasan bahwa di daerah Banten pernah terjadi bencana alam. Nah, di dalamnya juga diungkap terjadinya gempa, angin ribut yang merupakan pertanda akan datangnya seorang arif dan bijaksana yang akan memerintah negeri. Lalu kalau kita telusur naskah-naskah Banten ya, ada naskah Lempuyang yang ditemukan di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Serang, Banten. Nah, naskah ini mengungkapkan kemungkinan adanya tulisan yang mengenai bencana alam ya. Nah, di daerah tersebut Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan dan merupakan salah satu dari para santri dari Tanara yang belajar ke Arab Saudi hingga menetap di sana. Nah, dengan adanya naskah-naskah kuno yang menguak peristiwa dan tanda-tanda bencana ini kawan, kita bisa belajar lebih banyak, lebih arif untuk mengenali alam. Nah, masyarakat bisa mengambil pelajaran di sana bahwa pengurangan risiko bencana berbasis kearifan lokal tidak boleh dilupakan, sebab kejadian bencana bisa berulang kembali. Itu yang ada di Banten. Nah, bagaimana dengan daerah lainnya? Ada banget ya. Tapi memang ya kalau kita bicara tentang naskah yang ada di Banten ini, yang paling populer adalah naskah tentang yang menceritakan tentang meletusnya Gunung Krakatau. Ya, saya mendapatkan informasi dari kompas.com ini kawan. Jadi menurut kompas.com, sebelum peneliti asing menulis tentang meletusnya Gunung Krakatau pada tanggal 26, 27 sampai dan 28 Agustus 1883, seorang pribumi telah menuliskan kesaksian yang amat langka dan menarik. Nah, 3 bulan pasca meletusnya Krakatau, melalui syair Lampung Karam, ditulisnya lah peristiwa tersebut. Nah, peneliti dan ahli filologi dari Leiden University Belanda, Suryadi, sempat mengatakan kalau hal itu ya, kata dia nih ya, kajian-kajian ilmiah dan bibliografi mengenai Krakatau hampir-hampir luput mencantumkan satu-satunya sumber pribumi tertulis yang mencatat kesaksian mengenai letusan Krakatau pada tahun 1883. 2 tahun penelitian, Suryadi menemukan satu-satunya kesaksian pribumi dalam bentuk tertulis. Nah, sebelum meletus tanggal 26, 27, dan 28 Agustus 1883, Gunung Krakatau telah batuk-batuk sejak tanggal 20 Mei 1883. Nah, letusan dahsyat Krakatau ini menimbulkan awan panas setinggi 70 km dan tsunami dengan ketinggiannya mencapai 40 meter. Korban yang meninggal ini sekitar 36.000 jiwa. Nah, sebelum meletus tahun 1883, Gunung Krakatau ini telah pernah meletus sekitar tahun 1680 atau 1681. Nah, letusan itu memunculkan 3 pulau yang saling berdekatan. Di antaranya adalah Pulau Sertung, Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Rakata.
Nah, Suryadi menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi bacaan tentang letusan Gunung Krakatau adalah laporan penelitian lengkap G.J. Simons dan kawan-kawan yang diberi tajuk The Eruption of Krakatoa and Subsequent Phenomena, Report of the Krakatoa Committee of the Royal Society, yang terbit di London pada tahun 1883. Nah, sementara sumber tertulis pribumi terbit di Singapura malah dalam bentuk cetak batu atau litografi, ya, yang bertarikh 1883-1884. Nah, kolofonnya ini mencatat 1301 Hijriah, atau kalau dikonversi dalam Masehi sekitar bulan November 1883 sampai Oktober 1884. Nah, edisi pertama ini berjudul Syair Negeri Lampung yang dinaiki oleh air dan hujan abu. Nah, tebalnya 42 halaman. Dan tidak lama kemudian muncul edisi kedua syair ini dengan judul Inilah Syair Lampung Dinaiki Air Laut dengan ketebalan 40 halaman juga. Nah, edisi kedua ini juga diterbitkan di Singapura pada tanggal 2 Safar 1302 Hijriah, atau kalau dikonversi dalam kalender Gregorian Masehi, ya, itu bertepatan dengan tanggal 21 November 1884. Nah, ada lagi edisi ketiganya diberi judul Syair Lampung dan Anyer dan Tanjung Karang Naik Air Laut. Kalau yang ini, edisi ketiga ini, jumlah halamannya ada 49. Dan ini diterbitkan oleh Haji Said. Nah, edisi ketiga ini diterbitkan di Singapura juga, bertarikh 27 Rabiul Awal 1301 Hijriah, atau sekitar atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 1886. Nah, dalam beberapa iklan, edisi ketiga ini disebut Syair Negeri Anyar Tenggelam. Nah, edisi keempat syair ini, edisi terakhir ya, sejauh yang diketahui ya, mungkin masih ada lagi edisi-edisi berikutnya, ini belum tergali. Nah, berjudul Inilah Syair Lampung Karam Adanya. Ini setebal 36 halaman. Nah, edisi keempat ini diterbitkan pula di Singapura, bertarikh 10 Safar 1306 Hijriah, atau 16 Oktober 1888. Yang puluhan hasil penelitian dari Suryadi ini ya, ini menarik banget nih untuk diulik lagi. Nah, masih menurut Suryadi, khusus teks keempat edisi syair itu ditulis dalam bahasa Melayu dan memakai aksara Arab Melayu atau aksara pegon ya, aksara Jawi. Nah, dari perbandingan teks yang dia lakukan, ada beberapa variasi yang cukup signifikan antara masing-masing edisi. Dan hal ini mengindikasikan pengaruh kelisanan yang masih kuat dalam tradisi keberaksaraan yang mulai tumbuh di Nusantara pada paruh waktu kedua abad ke-19. Nah, Suryadi yang berhasil mengidentifikasi tempat penyimpanan eksemplar seluruh edisi Syair Lampung Karam yang masih ada di dunia, sampai saat ini menyebutkan bahwa Syair Lampung Karam ditulis Muhammad Saleh. Nah, dia mengaku menulis syair itu di kampung Bangka Hulu yang kemudian bernama Bencoolen Street di Singapura. Nah, Muhammad Saleh ini mengaku berada di Tanjung Karang ketika letusan Krakatau terjadi dan menyaksikan akibat bencana alam yang hebat itu dengan mata kepalanya sendiri. Sangat mungkin si penulis syair itu adalah seorang korban dari letusan Krakatau yang pergi mengungsi ke Singapura dan juga membawa kenangan menakutkan tentang bencana alam yang maha dahsyat itu. Nah, Suryadi juga berpendapat jika syair Lampung Karam ini bisa dikategorikan sebagai syair kewartawanan, semacam reportase ya,
karena lebih kuat menonjolkan nuansa jurnalistiknya. Nah, dalam syair Lampung Karam yang panjangnya 38 halaman dan berisi 374 bait itu, Muhammad Saleh secara dramatis menggambarkan bencana hebat yang menyusul letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Diceritakan di situ kehancuran desa-desa, juga kematian massal akibat letusan tersebut. Nah, daerah seperti Bumi, Kitambang, Talang, Kupang, Lampasing, Umbul Batu, Benawang, Badak, Limau, Lutung, Gunung Basa, Gunung Sari, Minanga, Tanjung, kemudian Kampung Teba, Kampung Menengah, Kuala, Raja Basa, Tanjung Karang, juga Pulau Sebesi ya, Sebuku dan Merak ya, luluh lantak dilanda tsunami, lumpur dan hujan abu dan batu. Nah, betapa ini bisa nggak ya kita bayangkan kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, lewat syair ini kita bisa membayangkan hal itu. Nah, pengarang juga menceritakan betapa dalam keadaan yang memilukan dan kacau balau itu, orang ternyata masih mau saling tolong-menolong satu sama lain. Namun, tidak sedikit pula yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dengan mengambil harta benda dan uang orang lain yang ditimpa kesusahan tersebut. Nah, selain menelusuri edisi-edisi terbitan syair Lampung Karam yang masih tersisa di dunia sampai sekarang, penelitian Suryadi menyajikan juga transliterasi alih aksara teks syair ini dalam aksara Latin. Dan dia berharap syair Lampung Karam bisa dibaca oleh pembaca masa kini yang tidak bisa lagi membaca aksara Arab Melayu atau Jawi atau Pegon. Nah, lebih jauh, dia juga ingin membandingkan pandangan penulis pribumi dengan penulis asing dari Eropa terhadap letusan Gunung Krakatau itu. Dan peneliti serta dosen Leiden University ini juga mengatakan teks syair ini bisa direvitalisasi untuk berbagai kepentingan, misalnya di bidang akademik, budaya, dan pariwisata. Nah, salah satunya adalah kemungkinan untuk mengemas kekinian ya teks syair Lampung Karam itu. Tentu tujuannya adalah dalam rangka agenda tahunan Festival Krakatau gitu. Nah, ini juga bisa direvitalisasi dan diperkenalkan untuk memperkaya dimensi kesejahteraan dan kesejarahan dan penggalian khasanah budaya dan sastra daerah Lampung. Ya, itu dari Banten, Lampung ya. Ternyata keren. Nah, disinilah kalau kita mempelajarinya ya, kita jadi tahu bahwa betapa sastra memungkinkan untuk melalui pembacaan kita terhadap karya-karya sastra, kita bisa mendapatkan informasi mengenai jejak peradaban manusia, termasuk di dalamnya peristiwa-peristiwa alam, bencana, dan akibatnya. Ada lagi karya-karya lain yang juga cukup menarik untuk kita kulik ya di Koja Sastra ini yang menceritakan tentang bencana alam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Saya akan kembali setelah beberapa informasi yang akan melintas ini.